Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Dwi Zakara Afiandi. Saya dari Universitas di Kupang, Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai wireless commerce atau bisa disebut dengan topik saya perkembangan mobile commerce dan jaringan 5G. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai mobile commerce. Apa itu mobile commerce? Mobile commerce adalah bagian dari e-commerce yang terjadi secara eksklusif melalui perangkat bergerak semacam smartphone atau tablet. Nah, perkembangannya itu semakin banyak orang menggunakan ponsel cerdas untuk menjelajah internet, dan semakin banyak toko online dan penyedia layanan menciptakan dasar teknis untuk membuat belanja atau memesan dengan smartphone dan tablet lebih mudah. Nah, manfaatnya mobile commerce ini apa? Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua adalah lebih efektif untuk e-commerce. Yang ketiga, membuat kegiatan bisnis jauh lebih cepat. Yang keempat, bermanfaat untuk kegiatan bisnis. Dan yang kelima, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Lalu, e-commerce ini mempunyai persyaratan. Ada 3 persyaratan. Yang pertama, 1 alat. Alatnya itu menggunakan mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada koneksi internet. Internet yang stabil dan kuat pasti akan menjalankan aktivitas di mobile commerce ini dengan lancar. Lalu yang ketiga ada WLAN atau komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal LAN. Nah, di sini saya ada studi kasus untuk mobile commerce, yaitu dengan judul Peran Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, dan Persepsi Resiko terhadap Niat Menggunakan Mobile Commerce di Kota Denpasar. Nah, para peneliti ini mereka meneliti bagaimana tanggapan masyarakat Kota Denpasar menggunakan mobile commerce. Nah, pengembangan mereka ada gambaran umum sistem dan cara kerjanya. Nah, gambar umum sistemnya adalah mereka membuat aplikasi m-commerce, kemudian akan disinkron melalui SOA dan akan disalurkan ke website. Nah, dari website ini akan mendapatkan sebuah data yang untuk diteruskan melalui URL atau HTTP ke personal komputer klien. Nah, untuk cara kerjanya ini pasti ada 3 interface, yaitu interface admin yang diakses menggunakan website atau perangkat komputer, kemudian interface customer yang dapat diakses menggunakan perangkat smartphone, serta interface customer yang dapat diakses menggunakan perangkat komputer. Nah, lalu topik kedua adalah 5G. Apa itu 5G? 5G itu adalah jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan internet lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Nah, yang kedua itu 5G dibangun di atas jaringan nirkabel 4G. Jadi 5G ini tingkatnya lebih besar daripada 4G. Yang ketiga, kecepatan rata-rata 5G itu 500 Mbps. Nah, kenapa 5G ini ada dan kenapa dari 4G itu meningkat ke 5G? Karena perilaku digital manusia itu semakin menggunakan teknologi. Mereka semakin menggunakan smartphone untuk berkomunikasi. Lalu yang kedua untuk membaca internet atau googling, membaca berita. Lalu yang ketiga digunakan untuk berbisnis online melalui daring. Nah, di sini studi kasusnya adalah bahwa 5G ini digunakan bukan hanya untuk online shop, tapi juga berguna untuk pembelajaran daring, di mana saat ini pandemi pasti menggunakan online untuk kegiatan belajar mereka. Nah, kemudian bagaimana jika mobile commerce ini bersatu menggunakan 5G? Pasti masa depan mobile commerce dan 5G ini akan mempunyai kinerja yang semakin cepat. Lalu munculnya inovasi baru, ada aplikasi gadget baru atau aplikasi baru, atau mungkin nantinya akan marketplace yang baru. Nah, pasti jika semakin cepat semakin mahal. Tentunya untuk membangun 5G ini tidak murah dan pasti menggunakan biaya yang cukup mahal agar internet itu berjalan dengan lancar. Kemudian perangkat lebih mudah terkoneksi dengan perangkat lain. Ini artinya satu perangkat dapat terkoneksi dengan perangkat yang jauh di sana, dapat saling berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi menurut saya itu sebuah mobile commerce apabila ingin terjadi transaksi jual beli yang bagus, maka harus menggunakan jaringan yang bagus, yaitu 5G. Nah, nantinya akan terjadi transaksi yang lancar antara produsen dan konsumen yang nantinya tidak terkendala oleh sinyal ataupun jaringan. Nah,
itu pasti nantinya akan membuat teknologi semakin maju. Jadi itu dulu penjelasan mengenai topik saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan mohon maaf. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.